Halo semuanya, terima kasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Kembali lagi bersama saya Valentina Hutagalung di video pembelajaran geografi untuk SMA kelas 11. Masih di bab yang pertama, yaitu posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Hari ini kita akan membahas subbab yang keempat sekaligus subbab yang terakhir untuk materi bab 1, yaitu potensi dan pengelolaan sumber daya maritim atau sumber daya kelautan di Indonesia. Apa sih yang menyebabkan Indonesia itu disebut negara poros maritim? Nah, seperti yang sudah kalian tahu, bahwasanya Indonesia kita ini memiliki laut yang sangat luas. 2/3 wilayah Indonesia merupakan laut, maka Indonesia memiliki potensi sumber daya laut yang tinggi. Dari lautan Indonesia yang luas itu, kira-kira apa saja sih potensi sumber daya laut Indonesia dan bagaimana pengelolaannya? Oke, mari kita bahas satu persatu. Baik, di video ini kita akan memisahkan antara potensi dengan pengelolaan. Yang pertama yang akan kita bahas adalah potensi kelautan atau kemaritiman Indonesia. Ada potensi di bidang perikanan, di bidang pertambangan, perdagangan, wisata, dan lain sebagainya. Kita akan bahas satu persatu. Satu, potensi perikanan. Letak Indonesia yang berada di antara dua samudra membuat Indonesia menjadi pertemuan arus. Arus laut ini membawa banyak mikroorganisme laut yang menjadi makanan ikan. Akibatnya, ikan beraneka ragam jenis bisa ditemukan di wilayah Indonesia dan menjadi penopang kegiatan perikanan. Posisi Indonesia di garis khatulistiwa membuat Indonesia menjadi wilayah beriklim tropis dengan sinar matahari yang banyak sepanjang tahun. Dengan kondisi iklim ini, perairan Indonesia kaya akan plankton dan mikroorganisme laut lainnya. Hal ini membuat banyak ikan yang tinggal di wilayah Indonesia. Yang kedua, potensi pertambangan dan energi. Di bawah permukaan laut Indonesia, di kedalaman 500 sampai 600 meter, ditemukan batuan yang mengandung andesit dan basal. Batuan itu biasanya terbentuk akibat proses hidrotermal. Selain itu, ditemukan juga mineral-mineral seperti sulfida, pirit, barit, dan markasit, yang pada dasarnya mineral-mineral ini akan menjadi mineral yang memiliki nilai ekonomis seperti perak, emas, tembaga, seng, timbel, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah potensi pariwisata atau wisata bahari. Seperti yang kita ketahui, Indonesia memiliki sekitar 17.000 lebih pulau, di mana 10.000 diantaranya adalah pulau-pulau yang kecil. Jadi pulau-pulau kecil ini kan memiliki garis pantai yang panjang, sekitar 81.000 km. Luas laut yang mencapai sekitar 3,1 juta km persegi dan terumbu karang sekitar 50.875 km persegi membuat Indonesia berpotensi menjadi kota wisata. Dan Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan pariwisata baharinya. Terumbu karang Indonesia menyumbang sebanyak 23% kekayaan terumbu karang dunia dan 75% jenis karang di dunia dapat ditemui di Indonesia. Jadi Indonesia sangat berpotensi menjadi daerah wisata, khususnya wisata laut. Yang keempat, potensi Indonesia di bidang jasa angkutan laut atau perhubungan laut. Seperti yang sudah kita ketahui, di Indonesia banyak pelabuhan-pelabuhan laut yang besar yang digunakan untuk distribusi barang dan jasa. Indonesia juga memiliki alur laut kepulauan yang dimana ALKI ini berguna sebagai alur yang dapat dilewati oleh kapal-kapal asing yang ingin melintasi Indonesia. Yang kelima adalah potensi perdagangan. Kalau kita perhatikan, lokasi Indonesia itu sangat strategis. Indonesia menghubungkan antara Eropa, Timur Tengah, dan Asia Selatan atau India dengan Asia Timur atau Jepang dan Cina melalui perairan Indonesia. Dengan letaknya ini, Indonesia memiliki potensi sebagai pusat perdagangan. Banyak kapal yang berlayar melalui perairan Indonesia.
Lokasi ini juga memudahkan ekspor hasil industri Indonesia. Dan yang terakhir adalah rumput laut. Garis pantai yang panjang yang dimiliki Indonesia sangat potensial untuk digunakan sebagai tempat pengembangan budidaya rumput laut. Jadi itulah dia tadi potensi-potensi yang dimiliki Indonesia di bidang kemaritiman dan kelautan. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengelolaan sumber daya kelautan di Indonesia. Bagaimana cara mengelola potensi-potensi yang dimiliki Indonesia di bidang maritim atau kelautan? Yang pertama, mari kita lihat bagaimana pengelolaan perikanan. Untuk mengelola perikanan, dilakukan modernisasi kapal dan membangun fasilitas pengelolaan ikan. Pengelolaan perikanan juga dapat dilakukan dengan mengatur alat-alat yang boleh digunakan nelayan untuk menangkap ikan. Jadi alat-alat yang digunakan itu jangan sampai membuat ikan-ikan mati. Yang selanjutnya, mempermudah aturan berlayar bagi nelayan. Jadi administrasinya jangan terlalu ribet dan menghukum kapal-kapal pencuri ikan. Cara lainnya adalah dengan melakukan budidaya seperti ikan kakap dan kerapu. Selain ikan, ada juga budidaya moluska atau kerang-kerangan, mutiara dan teripang, budidaya rumput laut, dan pengembangan industri bioteknologi kelautan. Yang kedua, pengelolaan pertambangan dan energi kelautan. Bagaimana mengelola pertambangan dan energi kelautan? Yang harus kita lakukan adalah melakukan eksplorasi untuk menemukan deposit baru dan melakukan eksploitasi untuk menambang deposit tersebut. Kemudian kita harus meningkatkan pengelolaan atau produksi minyak dan gas serta mensosialisasikan energi kelautan. Yang ketiga, pengelolaan pariwisata atau wisata bahari. Untuk mengelola potensi pariwisata ini dilakukan dengan membangun resort dan hotel untuk wisatawan serta melakukan promosi. Contohnya Taman Nasional Bunaken, Kepulauan Seribu, Kepulauan Raja Ampat, dan lain-lain. Yang keempat ada pengelolaan jasa angkutan laut atau perhubungan laut. Salah satu cara untuk mengelola potensi kelautan Indonesia di bidang perhubungan laut adalah dengan membangun pelabuhan-pelabuhan dan juga dengan mengelola ALKI atau Alur Laut Kepulauan Indonesia. Yang kelima, potensi perdagangan. Untuk mengelola potensi perdagangan ini dilakukan dengan membangun pelabuhan-pelabuhan. Jadi, potensi perdagangan sangat berkaitan dengan potensi perhubungan laut. Ketika pelabuhan-pelabuhan dibangun, maka perdagangan akan semakin meningkat. Contohnya, Pelabuhan Tanjung Priuk, Pelabuhan Ketapang, Pelabuhan Merak, dan lain sebagainya. Pelabuhan-pelabuhan ini akan menjadi fasilitas untuk distribusi barang dan jasa. Yang keenam, pengelolaan rumput laut. Untuk mengelola potensi rumput laut ini dilakukan dengan membangun pusat pelatihan budidaya rumput laut dan membangun pabrik pengelolaan rumput laut. Contohnya dijadikan bahan untuk agar-agar. Jadi itulah tadi potensi yang dimiliki Indonesia di bidang kemaritiman serta cara mengelola sumber daya Indonesia di bidang kelautan atau kemaritiman. Seperti yang sudah kita bahas, potensi yang dimiliki Indonesia di bidang kemaritiman apabila dikelola dengan baik akan memberikan dampak positif yang sangat banyak. Seperti yang bisa kamu lihat di video ini. Tetapi pengelolaan sumber daya kelautan itu juga dapat memberikan dampak negatif untuk Indonesia. Yang pertama, terumbu karang bisa mengalami kerusakan yang diakibatkan oleh transportasi laut atau kapal pengangkut wisatawan. Yang kedua, aktivitas pertambangan meningkatkan sedimentasi dan menurunkan tingkat penetrasi cahaya yang diperlukan oleh makhluk laut. Tingginya tingkat sedimentasi dapat menyebabkan komunitas karang mati. Yang ketiga, perairan Indonesia sering mengalami illegal fishing karena beragam dan jumlah ikannya sangat banyak, sehingga orang dari luar negeri bisa mencuri atau sering mencuri ikan di laut Indonesia. Yang keempat, pembangunan pesisir pantai berdampak negatif pada kehidupan masyarakat bahari. Salah satunya adalah dengan bertambahnya pulau-pulau privat atau pulau-pulau pribadi yang mengakibatkan ruang lingkup nelayan menyempit karena mereka dilarang mendekat untuk menangkap ikan di sekitar pulau tersebut. Jadi itulah dia dampak negatif dari pengelolaan sumber daya kelautan ini. Jadi berdasarkan
apa yang sudah kita bahas tadi mengenai potensi dan pengelolaan sumber daya kelautan, dapat kita simpulkan bahwasannya Indonesia ini memiliki potensi yang sangat besar di bidang kemaritiman atau kelautan. Sehingga potensi tersebut menjadikan Indonesia saat ini menjadi poros maritim dunia. Jadi kita ini adalah poros maritim dunia. Mari kita lihat pilar utama yang menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Yang pertama, pengembangan kembali budaya maritim Indonesia. Yang kedua, komitmen menjaga dan mengelola sumber daya laut dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut. Seperti yang sudah kita bahas tadi, bahwasannya pengelolaan sumber daya kelautan ini harus berdasarkan daya dukung dan kearifan lokal, agar potensi-potensi yang kita miliki itu tidak cepat rusak. Oke. Yang ketiga, komitmen untuk mendorong pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, pelabuhan laut, logistik, dan industri perkapalan serta pariwisata maritim. Jadi, saat ini Indonesia itu mencanangkan akan membangun tol laut. Itu sendiri dikatakan oleh Pak Jokowi. Yang keempat, diplomasi maritim yang mengajak semua mitra Indonesia untuk bekerja sama pada bidang kelautan. Dan yang kelima, pembangunan kekuatan pertahanan maritim. Jadi itulah 5 pilar utama yang menjadikan Indonesia saat ini sebagai poros maritim dunia. Oke, itulah pembahasan kita di materi bab 1. Oke, semoga kalian semua mengerti mulai dari pertemuan yang pertama, subbab yang pertama sampai subbab yang keempat ini. Kalian harus menyimpulkan sendiri apa yang menjadi alasan mengapa Indonesia disebut sebagai poros maritim dunia. Oke, untuk pertemuan selanjutnya kita akan masuk di bab yang kedua. Oke, sekarang waktunya kalian mengerjakan latihan soal. Sekian pembahasan materi hari ini mengenai bab 1, yaitu posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe YouTube channel ini agar kalian mendapatkan video-video terbaru tentang materi geografi kelas 12. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye-bye!